Dominannya kesehatan, terutama farmasi, tenaga medis, kemudian informatika, semua kampus, dalam negeri, luar negeri, bisa. Hanya kami belum ada ketemu yang dari luar negeri ya. Kenapa ada seleksi seperti ini? Kita butuhkan pemuda-pemuda yang qualified. Untuk pelamar program Desa Sarjana itu untuk tahun 2022 itu ada 143 orang. 143 ini berbagai desa yang mendaftarkan diri, termasuk dibantu beberapa desanya karena memang mereka memetakan sesuai kebutuhan desanya. Jadi dari 143 pelamar ini telah dilakukan verifikasi berkas, dokumen dan kelengkapan lainnya sesuai yang dipersyaratkan. Ada 128 yang lolos seleksi berkas, 15 yang gugur. 15 yang gugur ini banyak yang dikarenakan IPK tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan. Kita mempersyaratkan minimal 2,5, nah ada beberapa yang ternyata di bawah 2,5. Ada juga yang surat keterangan domisilinya tidak ada juga disiplin ilmu yang mereka tempuh tidak sesuai dengan kebutuhan desa. Peraturan Bupati nomor 7 tahun 2022 setelah perubahan nomor 19 tahun 2021 tegas di situ disebutkan bahwa yang pertama, pengawasan yang dilakukan kita melalui dua cara, yaitu aplikasi. Lewat aplikasi di situ aplikasinya memonitor perkembangan si anak ini, si peserta ini setiap per semester itu bagaimana perkembangan nilainya, bagaimana keaktifan dia kuliah dan sebagainya, itu tetap kita pantau lewat aplikasi. Kemudian kita juga melakukan koordinasi ke kampus-kampus yang mereka sekarang menjalani pendidikan, itu bagaimana perkembangan si peserta, apakah dia menjalankan sesuai dengan persyaratan kampus, apakah dia bisa mengikuti kegiatan kampus dengan baik. Nah itu kita pantau sementara ini melalui komunikasi. Kemudian kalau mereka berhenti di tengah jalan, tegas aturannya, mereka harus mengembalikan biaya yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah daerah kepada si peserta tadi. Kepemimpinan 1 tahun ini berjalan, program ini ya sekitar 70-80% tersampaikan, tapi ada yang 30-an% ini belum tersampaikan dengan baik, itu yang jadi PR kami juga untuk dilaksanakan. Kami sebagai pemerintah daerah, terutama DPMD sebagai leading sektor untuk pelaksanaan kegiatan Desa Sarjana ini, kami punya PR tetap bahwa kami harus terus mensosialisasikan Desa Sarjana ini bukan beasiswa ya, bukan bantuan pendidikan yang seperti tidak mampu berprestasi, bukan. Tapi ini adalah proses membangun desa dengan cara menciptakan atau mewujudkan sumber daya manusia unggul yang nanti mengabdi di desa. Pemerintah desa harus menyadari ini adalah peluang sangat besar. Jadi yang diharapkan Bupati bahwa program ini betul-betul langsung menyentuh ke masyarakat. Artinya peluang ini bukan sekedar kita membiayai orang kemudian dia bisa bekerja, dia bisa mendapat pekerjaan itu, tapi enggak gitu. Kita membangun kapasitas sumber daya manusia. Ini investasi jangka panjang. Kalau dibilang investasi yang langsung kelihatan hasilnya di tahun berikutnya, enggak. Ini investasi jangka panjang, nanti akan kelihatan 5-10 tahun ke depan. Bupati yang akan memimpin di periode berikutnya, maka dia akan menikmati hasilnya. Artinya sudah ada sekitar minimal 100-an sarjana yang siap membangun desa masing-masing. Jadi pemerintah daerah tidak akan pusing-pusing lagi mencari sumber daya manusia unggul dari luar.